Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mona Adha MPD selaku dosen pendamping. Yang terhormat Ibu Sri Astuti SPD selaku guru pamong, serta teman-teman para peserta PPG PPKN angkatan 1 tahun 2002. Nah, di sini saya izin menyampaikan atau mempresentasikan rencana evaluasi yang telah saya buat. Pertama, isinya itu ada jurnal refleksi, kemudian lembar observasi, penilaian wawancara, hasil survei kepada murid atau guru atau kepala sekolah atau orang tua, dan terakhir adalah artefak hasil belajar siswa. Untuk yang pertama, itu tentang jurnal refleksi. Masalah yang saya ambil untuk aksi pertama adalah penggunaan model yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Penyelesaian masalahnya diselesaikan dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture. Di sini ada identitas, kemudian pertanyaan. Model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture sesuai dengan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture menjadi salah satu solusi terkait guru yang tidak inovatif. Media pembelajaran dengan menggunakan gambar-gambar yang sesuai dengan karakteristik materi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas. Dan keempat, ketercapaian materi yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture sudah sesuai dengan yang direncanakan. Lembar observasi pendidik dalam kegiatan pembelajaran. SMP 4, ada identitas juga, ada petunjuknya. Di sini ada dimensi atau indikator, ada jawaban ya, tidak, dan lainnya. Pertama, apakah guru mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap? Kemudian, apakah guru sudah memulai kelas tepat waktu? Apakah penampilan guru sudah terlihat bersih, rapi, dan bisa menjadi teladan kepada siswa? Apakah guru sudah memulai pelajaran dengan memberikan apresiasi? Apakah apresiasi yang diberikan sudah runtut sesuai yang ada dalam RPP? Apakah guru dalam mengajar sudah menggunakan model pembelajaran? Pernahkah Bapak Ibu melihat model pelajaran seperti ini? Apakah model pembelajaran yang disampaikan guru sudah termasuk model inovatif? Apakah media pembelajaran yang disampaikan guru sudah termasuk inovatif? Apakah guru memberikan materi pembelajaran secara runtun? Apakah guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya? Apakah guru melakukan ice breaking pada saat pembelajaran? Apakah guru menegur siswa yang kurang atau tidak fokus? Apakah guru menjelaskan runtutan penilaian dengan baik? Apakah guru dapat menguasai kelas dengan baik? Apakah guru membimbing secara didik untuk menyimpulkan materi yang diajarkan bersama-sama? Adakah hal yang baru yang dikerjakan guru dalam pembelajaran? Apakah guru melakukan penilaian dan evaluasi? Apakah guru melakukan penguatan terhadap materi? Dan terakhir, apakah guru menutup pelajaran dengan baik dan menjelaskan rencana kegiatan berikutnya? Penilaian wawancara dengan kepala sekolah. Di sini ada rencana Ibu Yuliantina BMI SPD. Pertanyaan yang awal, mungkin secara umum dulu saya ingin bertanya, sejak Ibu menjadi kepala sekolah, masalah apa saja yang Ibu temukan di sekolah ini? Kemudian dari masalah yang Ibu sebutkan tadi, apa saja faktor akar masalah yang menyebabkan masalah tersebut? Kemudian adakah alternatif solusi? Dilanjutkan dengan pertanyaan alternatif solusi yang Ibu uraikan tadi, solusi yang relevan seperti apa? Berikan berikut hasil analisis saya pribadi yang saya tuangkan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tentang masalah penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif dan rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Mohon berikan apa hal-hal yang perlu saya perbaiki lagi. Kemudian menurut Ibu, apakah model pembelajaran yang saya gunakan pada aksi 1, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran cooperative ini tipe picture and picture dan media gambar sudah termasuk pembelajaran yang inovatif? Yang ketujuh, bagaimana tanggapan Ibu terkait metode dan model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture yang saya lakukan pada aksi 1 sudah baik? Menurut Ibu, adakah kelebihan dan kurang dari model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture dengan menggunakan media gambar? Yang terakhir, menurut Ibu, apakah tugas-tugas yang saya berikan ke siswa mampu memberikan gambaran kualitas pembelajaran saya laksanakan di kelas termasuk dalam pembelajaran yang inovatif? Kemudian di sini ada penilaian wawancara dengan pendidik, artinya dengan teman. Pertama, saya ingin bertanya, model, metode, dan media apa saja yang biasa Ibu terapkan dalam pembelajaran menggunakan kurikulum 2013? Saya bertanya dengan teman sejawat. Menurut Ibu, apakah terdapat kekurangan pada langkah pelajaran yang saya terapkan pada kurikulum 2013? Menurut Ibu, apakah model pembelajaran picture and picture merupakan model pembelajaran yang inovatif?
Yang keempat, apakah Ibu sering menggunakan media pembelajaran gambar ketika mengajar? Yang kelima, bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan model yang inovatif? Apa sajakah kendala-kendala yang Ibu hadapi saat pembelajaran berlangsung? Yang ketujuh, apakah Ibu pernah menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe picture-in-picture berbantuan gambar pembelajaran seperti video, audio, animasi, media gambar saat pembelajaran? Yang terakhir, bagaimana respon peserta didik ketika Ibu menggunakan media pembelajaran saat proses kegiatan belajar mengajar? Di sini saya ingin mengetahui bagaimana respon dari guru atau teman sebaya. Hasil survei pada murid atau orang tua. Di sini yang keempat adalah hasil survei. Pertama, survei ke peserta didik. Ini ada instruksinya. Di sini saya jelaskan bahwasannya tidak mempengaruhi nilai. Dan di sini ada sedikit berbeda. Saya memberikan gambar. Anak-anak sekolah menengah pertama mungkin lebih tertarik untuk mengisinya. Jika memang bersedia, dia membulatkan. Pertanyaannya pertama, peserta didik senang mengikuti pelajaran yang telah dipelajari dengan pendidik. Kemudian pendidik memperbolehkan peserta didik bertanya tentang apa saja kepada Bapak atau Ibu pendidik. Pendidik selalu memberikan pelajaran berbeda yang membuat peserta didik senang. Peserta didik senang belajar dengan model pembelajaran picture-in-picture. Pendidik mau mengikuti keinginan peserta didik dalam belajar. Pendidik selalu memberikan motivasi ketika proses pembelajaran. Pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Ketujuh, pendidik selalu membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan penuh semangat dan senang hati. Kedelapan, pendidik selalu mengingatkan tugas dan hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Kemudian survei pada orang tua peserta didik. Di sini saya akan coba melakukan survei kepada orang tua. Di sini ada petunjuknya. Pak Bahtiar bisa fokus di layar, Pak. Dari tadi Bapak tertawa terus, Pak. Pertanyaan, mohon izin Pak. Mohon lanjut Pak. Pertama, satu, proses pembelajaran di sekolah yang bermutu menggunakan model pembelajaran yang inovatif, itu menurut informasi yang diperoleh dari anak, Bapak atau Ibu, bagaimana pendapatan Bapak Ibu tentang cara mendidik mengajar selama ini, apakah sudah sesuai? Kemudian menurut informasi yang diperoleh dari anak, Bapak atau Ibu, bagaimana pendapat tentang pemahaman mata pelajaran PPKN yang diberikan pendidik di sekolah? Yang ketiga, menurut informasi yang diperoleh dari anak, Bapak atau Ibu, sudahkah pendidik membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik dalam belajar di sekolah ataupun melalui komunikasi ketika di rumah? Keempat, menurut informasi yang diperoleh dari anak, Bapak atau Ibu, apakah model pembelajaran yang guru pakai sudah inovatif? Kemudian hasil dari proses pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak. Kemudian bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang informasi atau penjelasan dari pihak sekolah sehubungan dengan kemajuan anak atau Bapak Ibu, seperti pendidik mengundang orang tua anak dalam kegiatan sekolah. Di sini ada artefak hasil belajar yang terakhir. Hasil karya, itu LKPD, individu dan kelompok, dan produk berupa karton dan tempelan gambar. Di sini ada LKPD kelompok yang pertama, kemudian ini LKPD individu. Di sini contoh dokumentasi yang pernah saya lakukan di sekolah sebelumnya. Ini pernah saya terapkan. Ini bahan ajarnya, nanti mereka membuat seperti ini. Nanti ini hanya sampel saja, Pak Mona dan Bu Sri. Insya Allah nanti kalau misalnya memang berjalan lancar, hasilnya seperti ini. Baik, terima kasih Pak Dio. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Mona, Bu Sri, dan kawan-kawan. Atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kemudian saya persilakan ke Bu Sri untuk memberikan tanggapan. Bu Sri. Terima kasih Pak Mona. Pak Dio, saya ke instrumen untuk kepala sekolah, Pak Dio. Ya, Pak. Ini yang pasti jadi pertanyaan. Ya. Tadi ada dua. Baik, Bu. Monggo. Oke. Tadi Pak Dio ini masalahnya yang nomor 1, Pak. Ini kira-kira memang pertanyaan ini tidak mewakili masalah ketika kita mau mengevaluasi, bisa saja dibuang, bisa juga tidak. Nah, yang saya tanyakan di nomor 1 ini, Pak, sejak Ibu menjadi kepala sekolah, masalah apa saja yang Ibu temukan di sekolah? Ya, ini Bu. Jadi kaitannya dengan
model ini apa Pak? Jadi mohon izin Ibu, ini sebenarnya pertanyaan awalan saja ini Bu. Makanya saya tadi antara mau saya hapus atau enggak, makanya mohon nanti masukannya. Kayaknya sih mungkin sebaiknya dihapus saja karena ini rencananya memang pertanyaan awalan nggak langsung menunjuk. Jadi tadi saya mungkin nanya dulu sudah sejak kapan kepala sekolah, kemudian masalah apa yang ditemukan gitu. Karena itu Bu. Karena gini loh Pak Dio, kan permasalahan ini ada sama Pak Dio, bukan sama Ibu kepala sekolah, itu loh maksud saya. Kalau betul. Intinya itu. Oke. Itu saja sih dari saya yang untuk kepala sekolah. Baik Bu, terima kasih Bu Sri. Ya. Terima kasih Bu Sri. Pak Dio langsung ke yang di merah tadi. Kan itu kan kepala sekolah itu kan sedang menilai rencana aksinya Pak Dio, bukan begitu? Betul Pak, betul Pak. Mengapa Bapak bertanya tentang apa yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah? Iya Pak. Jadi tolonglah pisahkan yang mana tagihan, yang mana teknis, yang mana kalimat yang menjurus kepada rencana aksi, yang akan menjawab rencana aksi itu. Ya, itu, tidak ada yang lain. Mudah, fokuskan kepada rencana aksi Bapak Ibu yang akan dijawab. Kira-kira nih, berhasil enggak berdasarkan evaluasi yang item-item ini? Dia kan udah bikin instrumen kemarin waktu pas riset S1, paling enggak sudah mengenal item pernyataan dan pertanyaannya itu, dan gitu. Ya fatal sih. Jadi kalau memasukkan pertanyaan yang tadi fatal sekali. Bagaimana ini kok dari sekian banyak yang sudah presentasi sudah bagus-bagus, kenapa Pak Dio memasukkan unsur pertanyaan seperti itu, gitu kan ya? Fatal sekali itu. Yuk, konsentrasi sebelum ini diunggah ulang misal. Terus kemudian jangan membuat benteng diri bahwa punya saya yang paling benar. Tidak. Toh sudah ada masukan-masukan dari rekan-rekan dan dari Bu instrukturnya. Kan gitu. Terus kemudian etika penting. Setelah diberi masukan terus tertawa-tertawa. Fokuslah dulu kepada teman berikutnya. Ngapain tertawa-tertawa? Emang sudah bagus hasil pekerjaannya? Kan belum. Itu maksud saya. Perhatikan dulu fokus. Kalau tertawa-tertawa itu kan berarti tidak ada etikanya. Seolah-olah, apa itu? Nggak benar. Punya saya yang paling benar. Tolonglah perhatikan itu. Gitu. Jangan membuat benteng diri. Terjadi lagi kan, benteng diri gitu. Seolah-olah punya saya yang paling benar tugasnya. Bukan itu. Kami hanya mereview. Perbaikilah berdasarkan review itu. Baik Pak, mohon maaf Pak. Itu. Tolong masukkan bahwa program ini tuh program naik kelas. Programnya nggak kaleng-kaleng gitu, maksud saya. Tolonglah. Kalau punya benteng diri tidak mau menerima begitu dan nanti kritik, lantas bagaimana? Untuk apa program ini? Gitu. Etika penting ya. Terlihat sekali di layar main tertawa-tertawa setelah diberi masukan. Luar biasa itu. Nggak sopan menurut saya. Sangat tidak sopan. Gitu. Jadi Pak Dio, perhatikan mana yang tagihan, mana yang batasan teknis, mana yang mau menilai rencana aksi itu. Selebihnya sih sudah bagus Pak Dio. Hanya tadi yang kenapa tadi kok masuk pertanyaan itu gitu. Ya Pak, betul Pak. Gitu. Baik peserta sekalian, Bu Sri mohon maaf kita mundur hampir 30 menit Bu. Yang tadinya harus jam 10, mohon maaf sekali karena waktu kita mundur. Terima kasih banyak Bu Sri atas waktu, kehadiran dan sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, Bu Sri. Selamat beraktivitas, sehat selalu Bu Sri. Ya. Amin, amin. Mohon izin stop share ya Pak. Ya, baik.